Ya, makanya Menteri Keuangan yang baru, ya, koboi kita Pak Purbaya. ARA sebelum ada Menteri Purbaya mindahin duit 200 triliun itu sudah duluan Pak. 4%, dapat sekitar 150 triliun ya Mas ya. Ya, jadi sebetulnya saya mau mengatakan Pak Purbaya memang pinter, tetapi sebetulnya Pak Purbaya keduluan oleh Pak Ara. Karena Pak Ara sudah ngambil duluan program seperti itu. Dia bukan bos saya nggak perlu diarahkan oleh dia. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwarar Sirait Ara pernah mengajukan gagasan pembangunan rumah susun-rusun berkelas bagi masyarakat berpenghasilan rendah MBR di area rusun milik Kemenkeu yang berada di Renon dan Pasar Bali. Saya salut sama Pak Gubernur bisa mengkonsolidasi dengan humble, hangat, ya guyon-guyon, herei kalau di Sunda ya, tapi efektif. Herei. Selamat datang di PUS, pesan untuk setiap hati dari Urincan Siahaan. Ini adalah kalau saya bertemu dengan para konglomerat membangun perumahan di Jawa Barat, ingat dalam setiap perumahan yang dibangun ada kekayaan yang diambil, ada peningkatan pendapatan para konglomerat yang diambil. Justru saya mau balik, harus membangun 1 atau 2 kampung yang rumahnya tertata, yang itu diperuntukkan untuk orang miskin. Rumah murah bagi kita, harapan baru untuk rakyat. Salam PUS. Belajar dari sesuatu membuat kita cerdas. Setiap pagi jutaan rakyat kecil di negeri ini memulai hari dengan harapan yang sama. Semoga hari ini cukup rezeki untuk keluarga, semoga anak bisa tetap sekolah, dan semoga suatu hari nanti kami punya rumah sendiri. Ini adalah kisah Pak Samin, seorang pedagang bakso keliling. Setiap hari ia mendorong gerobaknya, bekerja keras demi keluarga kecilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samin, umur saya 43 tahun. Pekerjaan saya tukang bakso keliling sama beserta istri saya. Ya, sebelumnya saya ngontrak di daerah Rau. Kondisi alhamdulillah di Rau itu kontrakannya sederhana dan otomatis saya mau pindah ke sini, ke Puri Harmoni Indah. Namun di balik lelahnya ada satu mimpi sederhana yang selalu ia genggam, memiliki rumah sendiri. Mereka bukan orang besar di layar televisi, tapi tanpa mereka negeri ini tidak akan berdiri tegak. Mereka lah penopang kehidupan, pedagang kecil, buruh pabrik, nelayan, tukang ojek, penjahit, petani, guru honorer. Mereka bekerja keras setiap hari, bukan untuk kemewahan, tapi untuk harapan sederhana, rumah yang bisa disebut milik sendiri. Bertahun-tahun mereka hidup berpindah-pindah kontrakan. Setiap tahun harga sewa naik, biaya hidup makin berat. Rumah terasa seperti mimpi yang jauh. Sampai akhirnya negeri ini berkata, cukup, saatnya rakyat juga punya rumah. Melalui program perumahan rakyat dan rumah subsidi, pintu harapan itu mulai terbuka. Ini, rakyat kecil bisa memiliki rumah dengan cicilan ringan dan fasilitas layak. Program ini bukan hanya tentang bangunan, tapi tentang harga diri dan masa depan. Lihatlah Bu Rini, pedagang sayur di Pasar Senen. Setiap pagi jam 3 ia sudah di pasar, menata dagangannya melayani pembeli. Setiap lembar uang hasil jualannya disisihkan sedikit demi sedikit. Ketika program KPR bersubsidi rakyat dibuka, Bu Rini memberanikan diri mendaftar. Sekarang dia punya rumah kecil di pinggiran Bekasi. Tak mewah, tapi penuh kebahagiaan. Dan ini Pak Arman, pengemudi ojek online di Jakarta. Dulu sebagian besar penghasilannya habis untuk bayar kontrakan. Ini dengan program Tapera, ia bisa mencicil rumah kecil di perumahan rakyat. Dulu saya pikir rumah cuma untuk orang kaya.
Tapi ternyata rumah murah itu benar-benar ada untuk kita. Ini setiap sore mereka duduk di teras rumah sambil melihat anak-anak berlari di halaman kecil. Tak ada lagi rasa cemas ketika kontrak hampir habis. Tak ada lagi ketakutan diusir pemilik rumah karena sekarang mereka memiliki tempat pulang yang pasti. Menteri meninjau lokasi perumahan, berbicara dengan warga. Menteri menyampaikan, rumah bukan kemewahan, rumah adalah kebutuhan dasar dan setiap rakyat berhak memiliki tempat tinggal yang layak. Dan ini bukan sekedar janji. Data resmi menunjukkan bahwa hingga 16 Juli 2025, program rumah subsidi melalui skema FLPP dan Tapera telah menyalurkan 129.773 unit rumah di seluruh Indonesia. Provinsi Jawa Barat menempati posisi tertinggi dengan lebih dari 28.000 unit rumah tersalurkan pada semester pertama tahun 2025. Saya ketemu Pak Ara saja, acara baru sekarang. Itu pun saya mau datang, tujuannya memberikan bantuan rumah rakyat miskin untuk warga yang dipelopori oleh Yayasan Buddha Suci. Tapi postingannya kan saya mendapat aliran dana gratifikasi. Yang punya rumah bagus Pak Ara yang dituduh saya. Kabupaten Bekasi sendiri telah membangun lebih dari 2.300 unit rumah subsidi, disusul Bogor dan Tangerang dan ribuan unit lainnya. Dan pemerintah menargetkan 350.000 unit rumah subsidi hingga akhir tahun ini. Sebuah langkah nyata agar setiap keluarga kecil punya tempat tinggal sendiri yang layak. Di desa, di pesisir, di kota, harapan itu tumbuh. Petani menatap sawahnya sambil membayangkan rumah yang sedang dicicil. Nelayan menata jaring sambil bercerita tentang rumah barunya di pinggir laut. Buruh bangunan yang dulu membangun rumah orang lain kini membangun rumahnya sendiri. Setiap kunci rumah rakyat adalah simbol perjuangan, simbol bahwa negeri ini tak hanya milik segelintir orang, simbol bahwa keadilan sosial bukan sekadar janji, tapi bukti nyata. Program Rumah Murah ini bukan sekadar proyek, ini gerakan hati, gerakan untuk memastikan setiap keluarga punya tempat berteduh, tempat tumbuh, tempat bermimpi. Karena rumah bukan hanya tempat tinggal. Rumah adalah sumber kekuatan, pusat kehidupan, dan simbol martabat keluarga. Rumah murah bagi kita bukan sekedar nama program. Ini adalah janji yang sedang diwujudkan. Janji bahwa tak ada lagi rakyat yang dibiarkan tanpa tempat pulang. Untukmu, pedagang kecil, untukmu, nelayan, buruh, guru, honorer, penjahit, tukang beca, pengemudi ojek, untukmu rakyat pekerja yang tak pernah menyerah. Percayalah, negeri ini tidak lupa padamu. Ini giliranmu merasakan kehadiran negara, giliranmu memiliki rumah di tanah sendiri. Harapan itu nyata, harapan itu ada di setiap bata yang disusun dengan kejujuran, harapan itu tumbuh di setiap keluarga yang kini bisa berkata, kami punya rumah sendiri, rumah murah, tapi penuh cinta. Rumah murah bagi kita, untuk rakyat kecil, untuk masa depan yang lebih layak, untuk Indonesia yang benar-benar berpihak pada rakyatnya. Rumah untuk semua, harapan untuk semua. Pesan untuk setiap hati hari ini, Indonesia, rumah kita bersama. Terima kasih sudah menyaksikan post hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share konten ini kepada setiap hati lainnya. Dan juga dapat follow saya di Facebook dan Instagram Urincan Siahaan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Pesan untuk setiap hati.